Hai teman-teman dan sahabat-sahabat semua, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya sedang mengamati bonsai-bonsai, di mana bonsai-bonsai yang saya miliki adalah bonsai-bonsai yang bisa dikembangkan secara vegetatif, di mana banyak dari bonsai-bonsai saya ini saya sudah lakukan tindakan untuk dibudidaya. Nah, seperti yang ini adalah cemara udang yang sebenarnya sudah sangat lama ya, sampai seperti demikian. Ini sebenarnya mau saya cangkok, tetapi sudah lama sekali tidak diberikan media kokopit. Ya, ini masih menunggu. Ya, jadi bahan-bahan bonsai yang panjang, nah seperti ini, tinggi, panjang, jangan kita abaikan, karena apabila kita melihat sebuah bonsai dengan komposisi yang kurang tepat, itu bisa kita lakukan tindakan dengan cara mencangkoknya, kemudian kita sudah bisa mendapatkan gerak yang hampir jadi dari sebuah bonsai. Nah, seperti ini ya. Atau kita kasih lihat kembali contoh yang lainnya, tetapi belum saya lakukan pencangkokan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita ingin merubah bonsai ini menjadi lebih pendek, di samping kita mendapatkan bonsai lebih banyak, kita cangkok. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita cangkok di posisi ini, ya kita sudah mendapatkan bonsai di atas dengan gerak dasar. Ya, jadi bonsai yang tinggi kemudian kita setting dengan posisi-posisi yang dianggap kurang proporsi, kita jangan abaikan, karena bisa kita memanfaatkannya sebagai bonsai dengan proporsi yang lebih tepat, yaitu dengan cara dicangkok. Ya, jadi kepada teman-teman semua, apapun, seperti apapun bonsai yang kalian miliki, jangan sampai kita mengabaikannya ya. Nah, saat ini saya akan mengajak kalian untuk membahas bonsai-bonsai yang bisa dibudidayakan dan pertumbuhannya sangat cepat. Jadi yang tadi yang saya perlihatkan kepada kalian itu adalah cemara udang. Memang bisa dikembangkan, tetapi bukan tergolong pengembang biakan yang cepat. Tetapi saya tidak akan memperlihatkan kepada kalian salah satu bahan yang bisa dikembangkan secara cepat, yaitu sancang. Dan mungkin saja sancang itu adalah salah satu bahan bonsai yang paling cepat bisa dibudidaya atau dikembangkan, baik itu dengan stek ataupun dengan cangkok. Kita asal tancap saja sudah banyak sekali bisa mendapatkan bahan-bahan ya. Nah, selain sancang, ada beberapa bonsai, mungkin saya mengambil sampel di rumah saya, yaitu bonsai dengan ID. Oke, kita akan cari tahu. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu bahan bonsai yang sangat cepat untuk dikembangbiakan ataupun dibudidaya atau diperbanyak. Nah, ini kalian pasti tahu dan semua mungkin tahu ya, karena banyak dari kalian juga yang mengembangkan ini dan percepatannya sangat luar biasa. Nah, seperti ini. Ini sudah menghasilkan begitu banyak hasil budidaya dari cangkok maupun dari stek. Nah, kita contohkan saja seperti ini. Ya, ini kalau kita tancap seperti ini hanya ujung-ujung kecil seperti ini. Kita tancap saja, itu sudah beberapa lama akan tumbuh lebih besar lagi dan menjadi bahan bonsai yang bisa kita gunakan. Ya, nah ini seperti ini teman-teman. Jadi dari satu bahan bonsai ini saja kita sudah bisa menghasilkan banyak sekali bahan-bahan bonsai yang lainnya. Nah, seperti ini. Ya, ini salah satunya. Ya, saya tempatkan di sini. Waru. Ya, ini salah satunya. Seperti ini kondisinya. Lumayan ya, akar-akarnya sudah sangat membesar, tapi ini luput dari perawatan karena saya hanya menempatkannya saja di sini. Walaupun ya saya sudah menempatkan talang di sisinya, tetapi belum saya pernah melakukan sedikit pun perawatan. Nah, lumayan lah, ini sudah lebih kurang lebih selengan. Nah, dari satu bahan. Kemudian kalau ini kita upayakan untuk kita melakukan budidaya kembali, pasti semakin banyak ya, karena saya pun juga sudah kewalahan untuk melakukan budidaya dan kita tempatkan di mana ya. Itu kadang menjadi sesuatu yang saya pikirkan, ditempatkan di mana ya.
seharusnya kita bisa bersihkan dulu posisi dari lahan ini ya, karena lahan ini sangat sempit. Di sini banyak sekali ditempatkan bahan-bahan yang lain seperti ini. Nah, kalian tahu ini adalah anting putri ya. Kemudian di sana masih ada beberapa anting putri yang masih di ground. Nah, seperti ini. Ini yang dahulu adalah cangkokan-cangkokan, sekarang sudah mulai besar dan memanjang. Nah, seperti itu. Yang di sebelah sana juga sudah terlihat juga ya, membesar. Dan kemudian nah, kondisinya seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi di tempat lain dari bahan bonsai waru ini. Nah, ini teman-teman sudah saya tempatkan sebenarnya di dalam pot ya. Jadi seperti ini keadaannya. Memang sudah belum pernah kembali saya melakukan perawatan. Nah, kalau kita rawat kembali ini mungkin akan jauh lebih baik. Karena apa? Kalau kita lihat dari besarnya pot dan kemudian pertumbuhan dari bahan bonsai ini sudah sangat ya, sudah tidak sesuai dengan wadahnya. Kita lihat di sana. Nah, itu. Ini akarnya sampai nongol ya, karena sudah saking mungkin di dalamnya ini sudah keliling dan kemudian kalau di bawahnya ini sudah tembus. Nah, itu. Ya, sampai ini posisi dari potnya miring. Karena potnya ini termasuk kecil dari ukuran bonsai yang diprogram di dalam pot dengan ukuran sekian. Jadi ini perlu dilakukan repotting kalau kita masih program. Dan kemudian juga kalau ketinggiannya kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita ingin memperbanyak kembali ataupun kita ingin menjadikan bonggolnya ini mulai dengan mempersiapkan gerak dasarnya, otomatis yang di atas pasti kita akan kembangkan. Jadi tidak mungkin kita akan buang begitu saja, karena terkadang kita berpikir sayang untuk membuang bahan-bahan bonsai yang dulu kita jadikan dari bahan yang kecil. Nah, kalau sekarang kondisinya lebih besar, itu mungkin perasaan kita jauh lebih sayang lagi kalau ini dibuang ya. Nah, jadi ini masih menunggu waktu untuk melakukan perawatan kembali, karena mungkin saja saya termasuk juga kewalahan. Bukan karena saya kewalahan untuk mengerjakannya, tetapi kewalahan dengan lahan. Kalau lahannya mungkin ya besar ataupun ada lahan yang luas untuk kita mengembangkan dari hasil budidaya yang kita lakukan, mungkin akan menjadi leluasa dan kita pun tidak terlihat begitu kewalahan, karena kita mudah untuk menempatkannya. Kalau sekarang bagaimana kita menempatkannya, di mana kita tempatkan, akhirnya ya kita biarkan dulu sampai nanti misalnya kita bisa mengatur-ngatur ya sedikit lahan yang ada di sekitar rumah saya ini, kemudian dengan menanamnya lebih rapat lagi dengan media tanam polybag ya. Dan nanti suatu ketika kalau sudah mulai membesar lagi, kita akan kebingungan ya gimana cari lahan. Nah, kalau misalnya ada duit, lebih baik kita cari lahan untuk posisi ground atau mengembangkannya. Nah, ini adalah salah satu ya tempat yang saya tempatkan dua bahan bonsai waru. Ini waru Taiwan. Saya katakan bahwa cepat sekali pertumbuhannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dari hasil potongan-potongan yang saya taruh begitu saja, karena kita sudah kewalahannya. Seperti ini. Ini lumayan ini ukurannya, sudah ya hampir selengan. Jadi kondisi penanamannya seperti ini, banyak yang rebah-rebah, tetapi dia hidup. Ya, itu banyak sekali. Ya, baik dari potongan batang maupun stek tunas dari bahan bonsai waru ini. Nah, teman-teman, ini adalah sedikit lahan, ya mungkin 1,5 meter yang ada di belakang tower ini. Saya masih ada lahan sedikit di sini, dan ini tidak efektif karena kita lihat di atasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini seperti hutan di bawahnya, jadi bambu ini harus dimatikan. Karena ini ada di pagar dan kemudian di sana ada pohon akasia ya tengah-tengahnya yang sudah mulai terlihat begitu besar ya, yang dulunya kecil dan sekarang sudah seperti itu. Jadi ini harus ya kita bersihkan. Kemudian ini kebetulan tepat di pagar ya. Jadi masih kita bisa upayakan untuk dihilangkan, baik dari akasia maupun bambu-bambu yang ada di sini. Nah, itu di sana teman-teman. Ini saya mempunyai satu bahan bonsai yang mungkin sulit sekali terlihat ya. Nah, itu dia teman-teman. Waru dengan ID waru merah. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau kita perdekat, nah ini daunnya.
Ini adalah waru merah yang seharusnya sudah sangat tinggi karena di sini sudah mencapai halaman tengah dari tower. Jadi dipenggal begitu saja. Nah itu teman-teman, tanpa kita melakukan upaya pengembangan ataupun budidaya. Dan ujungnya ya ini sudah sebesar sebetis itu. Kemudian kalau di bawahnya, nah kalau kita tarik di sana itu di sini nggak kelihatan. Nah di bawah daun-daun kelapa itu sudah sangat besar, sudah lebih dari sepaha. Dan saya belum melakukan pembersihan di bawah sini karena di sana juga ada beberapa sancang yang saya tempatkan dan kondisi atasnya seperti ini. Jadi aduh ya, ini merupakan kelalaian ataupun kesalahan ya penempatan dari bahan-bahan bonsai yang ada di sana ya. Jadi apakah terserang hama atau tidak, kemudian juga ya, tapi beberapa yang saya lihat itu masih hidup ya, masih hidup. Nah, seperti di sana itu ada sancang yang ukurannya mungkin ya lumayan lah, kalau kita ambil itu nanti bisa kita gunakan sebagai bonsai-bonsai dengan ukuran small. Tapi ya yang jelas pasti tidak terprogram walaupun ditanam begitu aja. Yang ini adalah salah satu kesalahan bagi saya, menempatkan bahan-bahan bonsai dengan posisi yang salah. Tuh lihat. Nah seperti ini. Ya teman-teman, di sana masih ada satu lagi bahan bonsai waru. Nah ini merupakan hasil tancap yang saya sebutkan tadi di salah satu bahan bonsai yang sudah saya program jadi bonsai tadi ya, yang sebesar ini ya. Karena tumbuh kecil di sana, saya mau bersihkan tunas-tunas ya, kita anggap aja ini tunas air, dan kemudian kita tancap saja di sebelahnya, dan kemudian ternyata hidup. Lalu saya pindahkan dan saya tempatkan ke polybag. Nah ini buktinya teman-teman. Ya saya tempatkan di polybag. Kalau kalian bisa lihat, ini polybagnya sudah sangat kecil ya, terlihat begitu kecil karena memang bahannya dulu kecil banget ya, dan sekarang sudah lumayan. Dan ini sebenarnya saya sudah memberikan gerak dasar, tapi saya nggak jadi untuk melakukan pressing terhadap batang yang ini ya. Akhirnya sudah meninggi dan nah itu akarnya sudah tembus ke bawah ya, sehingga bahan ini belum saya apa-apakan kembali ya. Kalau ini saya lakukan pressing, berarti saya harus membudidayakannya kembali. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu dari bahan bonsai yang mudah sekali kita kembangkan dan sangat cepat pertumbuhannya. Jadi di lain waktu saya akan memberikan kembali bahan-bahan bonsai yang sangat cepat untuk dikembangbiakkan. Karena durasi sudah begitu panjang, kita tidak bisa memanfaatkan dalam satu video. Di lain kesempatan saya akan memberikan contoh bahan bonsai yang cepat dikembangbiakkan. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya bagikan atau saya share ke kalian semua ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.